Sobat Akuntansi, selamat datang di Twist Talking with Student. Ini Twist, ini akuntansi. Yeay! Talking with Student. Jadi, di Twist episode 5 kali ini kita punya host dengan wajah baru nih, Nis. Siapa sih, Bel? Tentunya kita dong, Nis. Oke, mungkin kita langsung kenalan aja kali ya. Halo semuanya, kenalin gue Bella dan partner gue Nisa. yang akan nemenin kalian semua hingga beberapa menit ke depan dengan pembahasan topik yang pastinya seru banget nih untuk dibahas. Bener banget, Bel. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih, Bel. Lu pernah gak sih ngalamin culture shock di lingkungan perkuliahan pas baru menjadi mahasiswa baru? Tentunya pernah banget ini, mungkin culture shock gue itu. Jadi waktu SMA tuh kita kan selalu dibimbing ya sama guru kita. Sedangkan di perkuliahan ini kita harus dituntut menjadi mahasiswa yang mandiri. Bener mungkin banget. itu aja sih culture shock gue. Ngomong-ngomong soal culture shock, hari ini kita mau ngapain sih, Bel? Jadi hari ini kita bakal seru-seruan nih ngobrol sama kakak tingkat kita yang pastinya Wah. keren banget dan bakalan berbagi pengalamannya mengenai culture shock yang mungkin dia udah alamin sebelumnya. Wah, bakal asik banget sih nih. Gak kalah asik lagi karena gue star kita hari ini tuh udah familiar banget di Fakultas Ekonomi UNJ. Bener banget nih. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut gue star kita hari ini, Kak Raihan Mevito. Yeay! Oke, sekarang udah ada Kak Raihannya nih. Halo Kak, selamat datang ya sebelumnya. Boleh kali ya langsung kenalan aja. Oke, teman-teman akuntansi, perkenalkan nama gue Rehan Mevito. Sebenarnya gue bukan prodi akuntansi, tapi gue dari pemasaran digital rumpun manajemen. Thank you banget udah diundang sama teman-teman akuntansi. Thank you juga nih Kak sebelumnya karena udah mau hadir di podcast kita. Oke, mungkin aku mau tanya kabar dulu nih. Gimana nih Kak kabarnya? Terus kesibukannya lagi ngapain aja nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Kesibukannya dia lagi ngurus berkas habis sidang PKL. Tadi kebetulan juga sebelum kesini habis ngurus berkas di persis sebelah ruangan ini gitu. Terus itu akademik ya, sama paling organisasi juga, sibuk di Sospol BFE. Udah paling kayak gitu doang sih kesibukannya. Di Sospol juga lagi ini kan proker FM mengabdi. Iya kayak gitu paling kesibukannya. Selebihnya udah gak ada apa-apa. Oke. Mungkin kita bakal Lanjut. nanya ke beberapa pertanyaan selanjutnya. Yang mungkin bakal ngebantu buat para maba nih yang bakal masuk ke lingkungan baru. Nah sebelumnya aku mau nanya nih, Kak Rehan udah berasal asli dari Jakarta atau tinggal di Jakarta karena kuliah di UNJ? Sebenarnya gue dari Jakarta dari lahir gitu. Tapi ini lo gue nggak apa-apa. Gak apa-apa. Di Jakarta dari lahir, rumah gue juga nggak jauh dari kampus di Jakut rumah gue. Jadi Jakarta dari lahir, sekolah juga di sini gitu. Oh, berarti emang udah asalnya dari Jakarta ya, bukan merantau. Iya bukan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Rehan, apa sih yang Kak Rehan rasain ketika masuk ke dunia perkuliahan ini? Ada nggak sih culture shock yang waktu jadi maba tuh Kak Rehan alami? Culture shock pas jadi maba mungkin beda ya kayak sekolah ya. Jadi kayak orang-orang tuh sekolah kan kita terbiasa dengan rutinitas yang kayak gitu, bangun pagi, terus juga pulangnya on time, terus juga kadang malamnya belajar atau habis pulang sekolah tuh kita main dulu. Tapi di kampus tuh kita kayak lebih kadang dalam beberapa momen kita lebih fleksibel gitu, tapi dalam beberapa momen kita lebih hektik. Misalnya kayak ini hektik ngurusin berkas PKL sama karena nambah juga kesibukan di organisasi kan kayak gitu. Terus juga culture shocknya kayak gitu. Terus juga kita punya teman-teman baru gitu. Maksudnya kalau di sekolah kita biasanya kayak punya teman-teman tuh lingkupnya kecil-kecil kayak gitu aja. Misalnya di Jakarta Utara, teman-temannya Jakarta Utara. Tapi kalau di kampus kita bahkan pas awal gue maba gue punya teman dari Sulawesi, dari luar pulau, bahkan juga ada dari Sumatera kayak gitu. Dan mungkin banyak ketika gue ngomong sama mereka perbedaan-perbedaan kayak misalnya kan kalau di Jakarta ya
misalnya kita kalau ngomong logo aja tuh biasa kan. Biasa. Tapi kalau bagi mereka tuh mereka terbiasanya aku kamu atau saya sama situ gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengerti bagaimana mereka berkomunikasi, kita pun beradaptasi dengan mereka gitu. Terus juga banyak sih sebenarnya buat culture shock juga, apalagi pas di kampus tuh gue coba cari pengalaman kan yang gak pernah gue dapetin pas SMA, kayak misalnya ikut organisasi BEM. Sementara gue di SMA tuh nggak aktif OSIS atau sebagainya, jadi di organisasi kampus gue coba mulai ikut beberapa organisasi, tapi gue cukup mendetail di organisasinya itu pergerakan gitu. Jadi karena gue coba mencari tempat yang bisa buat gue nyaman di kampus, terus juga mengisi waktu di kampus, karena kalau gue nggak organisasi mungkin ya kayak gue merasa tidak merasa kuliah bahkan kalau nggak organisasi. Jadi banyaklah momen-momen gitu. Bahkan terus juga kita kalau di SMA kita misalnya dari Jakarta ke Jakarta Timur, Jakut ke Jakarta Timur kan kalau SMA dianggap jauh ya, tapi kalau sekarang kayak dekat-dekat aja. Banyaklah, terus juga pembawaan diri lebih merasa oh kita udah banyak cukup mengenal banyak orang, terus juga kita bisa maklumi setiap hal yang harusnya kita maklumi kayak gitu. Banyak sih. Berarti dari jadi maba tuh udah langsung ikut organisasi gitu Pak? Apa gimana? Iya, di semester keberapa ya kalau nggak salah, kedua. Semester 2, pokoknya pas pertama ngeliat open recruitment tuh kan waktu semester 2 atau 3 ya. Terus juga waktu itu ikut Pandawa, tim aksi Pandawa, sama ikut BMFE jadi sospol, BMFE jadi staff waktu itu. Itu pas organisasi pertama di kampus dan alhamdulillah bisa jalanin itu dua-duanya. Terus juga pas tahun kedua di Pandawa jadi komandan, dan sekarang di tahun ketiga balik lagi ke BEM jadi kadep sospol kayak gitu. Keren banget ya. Iya. Aku mau nanya nih, gimana sih cara Karehan ini buat ngatasin culture shocknya yang kakak alamin selama ini? Ada tips and trick gak nih buat para maba yang bakal ngalamin culture shock pas mereka masuk ke dunia perkuliahan? Apa ya tips and trick culture shock buat mahasiswa baru? Mungkin ketika di kampus tuh kita harus bisa, pas awal-awal ya, kita harus bisa menerima semua bagaimana budaya orang masing-masing, bagaimana orang tersebut punya kepribadiannya masing-masing, bertemu banyak orang, bahkan kita harus mengenal banyak orang karena di FE aja satu angkatan tuh bisa 1.200 kalau tahun ini ya, atau lebih bahkan. Sementara di sekolah kan ya kayak gitu ya, kita punya sedikit teman untuk satu sekolah gitu, bahkan satu sekolah bisa angkatannya tuh nggak nyampe 1.000. Lingkupnya lebih kecil. Iya, apalagi kita juga punya banyak fakultas di UNJ, bahkan kita kalau di sekolah bisa kenal teman-teman antar jurusan atau bahkan antar adik kelas dan kakak kelas, tapi di fakultas atau di kampus tuh kita sebatas kadang yang aktif-aktif aja kita kenal, bahkan yang nggak aktif kita nggak terlalu kenal, bahkan seprodi pun kita juga nggak terlalu kenal kan sama teman-teman kita gitu. Itu yang jadi masalah, bukan masalah sih tapi pembeda antara culture shock sekolah dengan kampus gitu. Ya paling mahasiswa baru tuh bisa melakukan beradaptasi dengan mereka, ikut bagaimana sebanyak mungkin kegiatan ya. Maksudnya kita bisa mengeksplor diri di kampus, terus juga kita bisa punya banyak teman karena banyak teman tuh kadang berguna juga. Bahkan sekarang waktu gue nyusun pemberkasan PKL tuh gue nggak sering banyak nanya ke teman kelas, tapi nanya ke teman organisasi gitu, karena kita seangkatan juga kan. Terus juga kesibukannya sama di teman organisasi yang seangkatan. Ya kita harus mencoba banyak hal baru terus gitu. Oke, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Karehan, dukungan dari orang-orang terdekat itu penting gak sih Kak? Terus apakah dukungan itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan gitu buat diri kita? Dukungan orang dekat sebenarnya ya pasti penting ya, karena tergantung kita dekat sama siapa, misalnya sama keluarga ataupun sama teman-teman di kampus. Bahkan kadang keluarga tuh jadi faktor utama bagi orang tertentu untuk misalnya mengeksplor dirinya masing-masing. Misalnya kita kayak mau izin ke kampus, ada yang orang tuanya sulit izin ke kampus kalau bukan urusan kelas ya kan. Jadi kadang pulang malam juga ditanyain gitu. Jadi itu faktor terpenting itu ialah keluarga bagi beberapa orang tertentu. Cuman kan kita selain itu juga punya teman, ya itu juga. Bahkan kalau orang-orang menilai teman di kampus sama teman di sekolah tuh beda, bahkan lebih cenderung negatif teman-teman di kampus, tapi
gue ngerasa teman di kampus tuh lebih positif lah vibes-nya gitu karena kita saling support terus juga apa ya beda cara bercandaan kita waktu sekolah sama waktu di kampus gitu. Anak-anak di kampus tuh cenderung lebih humble terus juga cenderung lebih social butterfly ya daripada anak-anak sekolahan gitu. Bahkan mereka lebih aware dan empati sama kita gitu. Bahkan pas gue awal-awal maba terus juga kita kumpul sampai malam sama teman-teman organisasi. Terus ketika pulang tuh kita diucapin hati-hati ya di jalan kalau udah sampai rumah kabarin. Itu kan hal yang awal-awal bagi gue tuh kaget karena SMA nggak pernah kayak gitu kan. Tapi sekarang-sekarang ya sudah mulai terbiasa akan hal seperti itu. Akhirnya kita sadar kalau teman-teman di kampus ternyata tidak seperti apa yang dibilang sosial media gitu yang apa lebih personal orangnya privat dan cenderung mementingkan diri sendiri. Tapi yang gue alami nggak kayak gitu sih, malah berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan orang-orang di sosial media. Bahkan gue seneng banget ketika teman-teman di kampus tuh bisa lebih apa ya nyambung diajak ngobrolnya sekarang, terus juga kita sangat suportif lah dalam hal tertentu gitu. Nah tadi yang ngomongin apa soal di sosial media ada apa sih berita-berita yang kayak gitu yang kalau teman kampus tuh lebih individualis, privat gitu. Kak Rehan pernah ngerasa takut nggak sih waktu mau masuk kayak, duh ini nanti bisa dapat teman yang baik nggak ya kayak gitu? Enggak juga sih, takut enggak karena pas waktu masuk gue udah berpikir kalau teman-teman gue individualis, gue pun juga bisa individualis. Gue kayak merasa iya gue bisa sendiri gitu. Tapi ketika ketemu teman-teman yang ternyata tidak seperti itu, ya udah gue bisa berbaur juga kepada mereka gitu. Karena mereka sering bantu gue, bahkan ketika di kelas pun sering beberapa kali materi ketinggalan gue nanya ke mereka dan ternyata mereka bisa menjelaskan dengan baik. Maksudnya mereka tidak menutup-nutup informasi dari dosen dan dari teman-teman di lingkungan kampus. Itu bagi gue juga akhirnya gue berbuat seperti itu juga pada mereka, berbuat baik pada mereka. Jadi takut sih enggak, tapi gue sudah mengantisipasi kalau mereka tuh misalnya individualis ya gue juga bisa-bisa aja gitu. Karena selama ini juga gak terlalu banyak yang iniin kan sama sekolah juga kayak gitu. Jadi masih bisa buat berusaha sendiri. Iya. Kalau dari pandangan Kak Rehan sendiri, culture shock ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental nggak sih Kak? Kesehatan mental bisa-bisa aja sih, bahkan nggak tahu ya, tapi gue pun gue tuh nggak merasa punya kayak terganggu kesehatan mental, tapi mungkin beberapa orang terganggu ya karena masalah akademik dan organisasi gitu. Bahkan kadang ada yang nangis-nangis karena misalnya akademiknya berantakan atau organisasinya berantakan. Tapi gue tuh nggak tahu ya, karena gue merasa setiap permasalahan yang datang ke gue tuh gue pasti bisa ngelewatinnya gitu. Terus juga permasalahan yang gue hadapi tuh gue rasa nggak sebesar permasalahan orang-orang gitu. Jadi ya gue ngerasa nggak ada masalah untuk mental gue. Cuman bagi beberapa orang mungkin iya ya. Tapi bukan berarti gue nggak pernah mengeluh dalam apapun itu, pasti ada mengeluhnya lah. Kayak misalnya ya organisasi akademik pun akhir-akhir ini juga sering bolak-balik kampus karena ngurus berkas buat sidang, berkas abis sidang PKL kan. Tapi nggak terlalu mempengaruhi, tapi gue yakin beberapa orang tuh pasti ada pengaruhnya ke sana gitu. Bahkan ketika orang-orang tersebut punya pengaruh ke sana, akhirnya mereka tuh ya bersifat individu. Maksudnya mereka lebih tertutup, sebelumnya mereka terbuka sama kita-kita, sama gue, tapi ketika sudah terjadi hal tersebut ya mereka tertutup gitu. Maksudnya sayang banget gitu sama mereka jadi seperti itu karena nggak bisa ngurusin masalahnya dan masalah terlalu besar bagi mereka gitu. Ya sih pasti kita juga sering dengarkan kayak berita-berita anak-anak kampus yang stres, yang sampai ada yang bunuh diri. Oke, ada nggak sih Kak hal yang membuat Kak Rehan ini merasa tertekan gitu masuk ke lingkungan baru? Kan enggak juga sih, karena nggak tahu ya, gue selalu merasa enjoy aja di setiap lingkungan. Kalau gue nge-enjoy ya gue tinggal pergi aja gitu, karena malas juga untuk mempengaruhi seseorang untuk gue sendiri gitu. Tapi tertekan enggak ya, bahkan kalau untuk tertekan dalam hal orang-orang sekitar gue enggak, cuman tertekan dalam kondisi yang seperti gue bilang, bukan berarti gue nggak pernah mengeluh, tapi mengeluh pun yaitu gue ngerasa tertekan gitu karena beberapa faktor yang membuat gue harus seperti itu. Maksudnya untuk orang-orang sekitar seperti yang gue bilang, kita selalu positif lah terhadap mereka pun begitu terhadap gue. Tertekan enggak, tapi lebih ke faktor lingkungan atau misalnya tekanan
akademik ataupun bukan tekanan ya, tapi tanggung jawab akademik dan tanggung jawab organisasi yang mungkin cukup membuat kita tuh merasa dalam kondisi tertentu tuh tertekan gitu, apalagi ketika sudah masuk semester tua ya, maksudnya kita bakal ada magang, terus juga kalau anak-anak pendidikan biasanya mereka ada ngajar plus magang juga, terus juga kita bakal ada KPL dan itu cukup melelahkan sih, bahkan kita harus setiap hari bolak-balik kampus, tapi itu nggak tertekan juga, gue menikmati aja yang setiap gue lewatin gitu. Berarti Karehan ini tuh tipe yang mudah beradaptasi sama lingkungan baru. Enggak juga sih. Tapi ya mungkin beberapa orang bilangnya seperti, tapi gue ngerasa sebenarnya gue bukan orang yang social butterfly juga, tapi nggak tahu ya karena mereka juga bisa humble, akhirnya gue humble sendiri gitu secara tidak langsung, dan tanpa gue sadari gue juga bisa berbaur dengan mereka gitu. Sebenarnya gue introvert aja pas SMA gitu. Sekarang jadi Masa? extrovert. Enggak juga, tapi dalam beberapa kondisi tertentu iya, karena ada beberapa tanggung jawab yang mengharuskan kita tuh bisa berbaur sama orang-orang gitu. Karehan ada saran gak nih buat mahasiswa baru yang mungkin nantinya kan pasti ada aja ya yang ngalamin culture shock yang beda-beda sih ya orang ngerasainnya, tapi ada gak sih saran buat mahasiswa baru? Gimana biar mereka tuh bisa menangani diri mereka sendiri gitu. Saran buat mahasiswa baru ya, sebagai mahasiswa baru ya, mungkin beberapa mahasiswa UNJ atau beberapa mahasiswa baru UNJ tuh tidak bisa menerima kalau mereka tuh ternyata diterima di UNJ, karena mungkin dari beberapa mereka tuh ekspektasinya sangat tinggi. Oke, nggak apa-apa, cuman kan kita kalau untuk merasa nyaman di kondisi tertentu kita harus merasa terima dulu dengan keadaan kan. Jadi ya terima dulu aja di UNJ gitu, karena UNJ tuh nggak, maksudnya kita bagus kok. Gue ngerasa gue bahkan bangga sekali dengan gue keterima di UNJ gitu, karena kan satu-satunya kampus negeri di ibu kota ya, kita bisa jadi punya banyak teman-teman juga, bahkan gue juga punya banyak teman-teman di luar UNJ yang karena berkaitan dengan organisasi. Bahkan gue inget dulu waktu PKMP atau beberapa tahun lalu lah, waktu gue masih mahasiswa baru, senior gue pernah ngomong kalau kita tuh ada pilihan mau jadi ikan yang besar di kolam yang kecil atau menjadi ikan yang kecil di kolam yang besar gitu. Bagi gue itu bisa teman-teman terjemahkan ketika teman-teman di UNJ mau jadi seperti ikan yang mana teman-teman gitu. Terus juga ya kita harus terima dengan kondisi, terus juga apalagi mahasiswa baru tuh Sabtu Minggu tuh kayaknya nggak ada waktu buat bangun siang deh. Iya. Ya kan, karena ada PKMP, terus juga agenda magnet, nanti teman-teman mahasiswa baru bisa ngerasain. Apalagi gue angkatan COVID waktu itu, jadi gue online, bahkan teman-teman mahasiswa baru tuh harus lebih bekerja keras, mereka harus ke kampus kalau agendanya offline. Ya jadi ya emang menguras tenaga sih waktu awal-awal kuliah, bahkan dalam fase-fase kaderisasi dan perkenalan kampus tuh memang menguras tenaga, waktu dan pikiran. Tapi apa ya, teman-teman, itu bukan hal yang bisa, maksudnya itu bahkan pembelajaran selama teman-teman di kuliah. Di situ kita bisa mengenal orang-orang, apalagi kita punya kaderisasi dalam perkenalan kampus tuh tingkat fakultas gitu. Kita bisa kenal antar teman-teman prodi, teman-teman yang ada di FE khususnya. Jadi kita sebaik mungkin teman-teman mahasiswa baru tuh ya cari teman sebanyak-banyaknya gitu. Ya nggak apa-apa juga jadi orang fake di awal-awal, mungkin kita bakal terbiasa kayak gitu kan. Akhirnya ya kalau jadi orang fake untuk kebutuhan yang baik, misalnya kita bisa positive vibes, gue rasa teman-temanku pas awal juga kayak gitu fake. Tapi akhirnya itu bisa berkelanjutan fake kayak itu, akhirnya jadi personality tersendiri gitu bagi kita gitu paling. Nah aku mau nanya lagi nih Kak, kalau misalkan kita lagi ngerasa down nih, gimana sih cara kita buat ngendaliin diri dan ngeyakinin diri kalau kita tuh pasti bisa ngehadepin masalah yang lagi kita alamin gitu, tanpa harus dengan cara yang enggak yang sampai kayak bunuh diri kayak gitu. Aduh. Iya, jangan sampai bunuh diri, apalagi hal-hal yang negatif kayak gitu ya. Kalau gue pribadi tuh, kalau gue ngedown tuh kadang beberapa momen tuh gue sering keluar rumah ya, maksudnya sibuk di luar rumah, tapi kalau capek tuh ya gue harus seharian di rumah atau berapa hari di rumah untuk kayak recharge tenaga aja ya, energi kayak gitu. Itu yang paling gue lakuin, sama gue suka setel Hindia ya. tapi bener lagu Hindia tuh nggak tahu ya.
Tapi itu yang gue lakuin kalau misalnya gue lagi capek sama apa yang gue lakuin, gue setel Hindia aja kalau apa-apa, atau juga lagu-lagu yang bikin gue semangat. Salah satunya Hindia gitu, karena ya enak aja didengar, terus juga kadang beberapa liriknya tuh relate dengan kehidupan kita, terus juga seru juga sih kayak gitu. Paling gue denger lagu, tapi nggak selalu gue ketika lagi down tuh menyendiri atau berdiam diri di rumah. Kadang lagi nggak down tuh malah iya main gitu, karena sampai juga di rumah kita ngapa-ngapain. Tergantung kondisi sih, ketika kita sibuk di luar rumah kita harus recharge lagi ke dalam rumah, tapi kalau terlalu banyak di dalam rumah kita lebih harusnya recharge-nya di luar rumah, kayak main sama teman-teman gitu, ngobrol. Kadang ngobrol pun kita bisa jadi apa ya, enak aja gitu, kayak semuanya tersalurkan. Terus juga kita punya, itu salah satu bagi orang ini ya extrovert misalnya, jadi salah satu cara untuk mereka recharge energinya mereka gitu, ketemu orang, ngobrol sama orang. Tergantung sih, tapi ya banyak cara lah yang bisa dilakukan ketika lagi ngedown. Nggak harus misalnya bunuh diri ataupun misalnya Nyakitin diri sendiri. iya nyilet kayak gitu. Aduh, Ya kita punya, gue rasa banyak cara yang penting dilakukan. Bahkan mungkin Cara kalau positif yang ini bisa mendekatkan diri ke Tuhan buat salah Iya satu bener banget. ngecharge energinya, atau misalnya lagi ngedown berdoa, banyak-banyak berdoa, terus juga banyak-banyak ya komunikasi dengan yang di langit lah. Terus juga banyak sih sebenarnya, kan kita juga nggak bisa menjudge kalau kita punya mental yang sama derajatnya. Kadang ada orang yang mentalnya lebih down dikit, dia apa-apain down dikit, tapi bukan berarti itu mereka lemah atau pantas kita misalnya ngejudge mereka tuh lemah dan sebagainya. Tapi ya saran aja buat mereka kalau seperti itu. Mungkin kita nggak tahu apa masalah mereka, dan kita nggak tahu seberapa besar masalah mereka yang dihadapi dan kekuatannya seperti apa. Tapi gua rasa setiap masalah tuh ya yang seperti gue bilang, setiap masalah tuh pasti dilimpahkan ke orang tuh karena orang tersebut mampu melaksanakan dan mampu menyelesaikannya gitu. Karena nggak mungkin juga ada orang masalah yang nggak bisa diselesain gitu. Gua rasa kan masalah tuh didiemin aja kadang bisa selesai sendiri kan. Iya, benar. Tapi kalau Karehan tuh tipe orang yang misal ada masalah lebih suka cerita atau lebih suka dikip sendiri gitu? Kalau gue dikip sendiri ya. Lebih enak dikip sendiri karena gue ngerasa masalah gue tuh nggak pernah besar gitu, selalu kecil-kecil aja. Bahkan saking gue ngerasanya gitu tuh, iya beneran. Sampai saking gue seperti itu, gue ngerasa gue orang yang paling beruntung di antara teman-teman gue yang lain. Alhamdulillah, berarti semoga masalahnya gak besar-besar. Ya semoga nggak bakal besar-besar lah masalahnya lah. Iya kayak gitu. Jadi nggak pernah cerita-cerita gitu. Gue lagi ada kayak gini. Iya nggak pernah. Kalau nggak pernah ditanya nggak bakal cerita. Tapi kalau ditanya kadang cerita tipis-tipis, tapi nggak. Tergantung lawan bicara juga sih. Kadang kita kalau ngerasa dekat ya cerita-cerita aja. Kalau Pernah nangis deket-deket nggak, Kak? gua- Pernah nangis nggak? Gue kalau nangis sedih kayaknya nggak pernah nangis sedih, tapi gue nangis bahagia tuh. Wah, contohnya apa tuh? Contoh bahagia kayak gue keterima di UNJ tuh, waktu itu gue kayak turun air mata gue. Terus juga waktu gue demis organisasi, kan gue Pandawa waktu itu, gue jadi komandan Pandawa, ketuanya lah. Terus juga selesai organisasi gue nangis gitu, gue seneng aja karena pencapaian gue atau ambisi gue buat di kampus ini tuh berhasil. Maksudnya gue bisa dapetin apa yang gue mau dan itu tidak merugikan orang lain. Terus juga gue bisa jadi seperti apa yang berubah dari dulu SMA ke sekarang, karena gue ngerasa sangat signifikan perubahan gue waktu sekolah sampai sekarang ini. Jadi gue sangat bahagia aja ketika di kampus gitu dalam beberapa hal, dan nangisnya cenderung nangis ya bahagia, karena ya gitu loh, nggak pernah nangis sedih. Karena misalnya ngurus berkas PKL ini nggak pernah nangis, tapi ya itu nangis bahagia aja. Berarti gak pernah nangis sama tugas kuliah gitu ya? Nggak pernah, karena gak tau ya, gue kalau yang gue lihat di FA ini tuh kan gue rumpun mene ya, anak-anak rumpun mene tuh kayaknya paling santai dah soal tugas kuliah. Kayak fun-fun aja gitu. Iya kayak fun-fun aja. Tapi kalau bagi rumpun akuntansi kayaknya lebih sibuk dari anak-anak mene. Itu sepenglihatan gue aja ya, tapi gue nggak tahu. Tapi kayaknya iya juga gitu, karena mereka banyak tugasnya. Terus juga ada ngajar dan PKL. Kalau gue PKL doang kan, gitu paling. Keadaan ini kan anaknya organisasi banget ya pas di kampus. Pasti banyak gak sih maba-maba yang awalnya kayak takut buat join organisasi karena takut gak bisa manage waktu, gak bisa ngebedain antara akademik sama organisasi. Nah itu gimana
Gimana nih? Apalagi kan di Twitter tuh banyak yang Oh, bilang iya. kayak organisasi tuh Iya. nggak penting gitu, lebih baik ikut organisasi di luar. Kalau dari gue, kalau gue ngerasa bahkan yang buat gue bertahan sampai hari ini di kampus tuh ya organisasi gitu. Karena gue ngerasa ini kan FA ya, maksudnya gue marketing, anak-anak FA, ekonomi. Gue ngerasa fakultas ekonomi atau marketing tuh bukan apa yang gue mau gitu. Karena gue cenderung lebih ke ilmu-ilmu sosial kayak sejarah, terus gue juga suka hukum dan politik. Jadi sebenarnya gue nggak suka-suka banget dengan marketing dan ekonomi. Tapi karena gue nggak suka, akhirnya gue coba cari pengalaman di organisasi yang bisa buat gue bertahan. Ternyata organisasi itu works buat gue bertahan di kampus gitu. Karena ya seperti gue bilang ketika gue di kampus punya banyak temen, akhirnya kita gengsi juga dong kalau misalnya kita ketinggalan akademik, terus juga ketinggalan apalah ya akademik lah, terus juga ketinggalan segala macam. Itu juga bahkan gue juga sering lihat sih di TikTok ya, banyak organisasi yang diremehkan di situ. Terus juga disandingkan dengan MSIB, magang dan studi independen gitu. Gue pun nggak tahu ya, tapi gue pun juga MSIB waktu PKL. Tapi gue ngerasa gue bisa MSIB karena gue punya pengalaman yang gue ambil di organisasi. Bahkan sayang banget ketika teman-teman di organisasi itu nggak pernah ambil peran gitu. Ketika ditanya nggak pernah mau jawab, atau ketika dibutuhkan jadi MC itu menolak. Karena itu salah satu cara buat kita ambil peran gitu. Bahkan orang-orang di organisasi kalau nggak pernah ambil peran, kayak misalnya jadi podcaster kayak gini tuh kan salah satu ambil peran ya. Justru itu cara buat kita mengupgrade diri kita masing-masing gitu. Karena iya betul, karena kayak kalau sekedar organisasi cuman menjadi misalnya ngerjain job desk yang hanya tidak untuk kepentingan umum, maksudnya Di belakang layar. ya di belakang layar it's okay, cuman apa ya, kayak ya kita perlu cara mengupgrade diri masing-masing gitu buat kita bisa akhirnya berorganisasi. Ya jangan takut, bahkan di FA ini tuh gua rasa senioritasnya nggak ada ya, bahkan cenderung senior tuh baik. Bahkan pas gue maba tuh gue sering diajak main senior, kadang dibeliin minum sama senior, dan ya baiklah bagi gue senior kita di FA gitu, abang-abang kita di FA, dan gak ada senioritas juga. Jadi jangan takut ya kita berkomunikasi dengan mereka gitu. Bahkan tadi aja gue ketemu senior gue pas di lorong ini tuh, mereka yang negor gue duluan saking aware-nya mereka dengan kita gitu. Ya mungkin itu salah satu privilege anak FEUNJ ya, yang nggak bisa, mungkin nggak semua tempat tuh seperti itu. Jadi gue rasa ya mumpung kita punya privilege kayak gitu, sebaiknya organisasi gitu. Tapi jangan sampai ketika di organisasi itu jadi benalu, misalnya ya menjelek-jelekan organisasi tersebut, terus juga hanya numpang nama, terus juga ya sebenarnya kan gak organisasi doang ya, banyak cara gitu untuk menempuh pengupgradean diri kita masing-masing. It's okay teman-teman kalau misalnya mau update dengan cara magang dan sebagainya, tapi kita punya jalannya masing-masing gitu, karena organisasi juga nggak seburuk yang kalian kira. Bahkan banyak dari bahkan gue pun sampai kayak gini pun ya karena organisasi gitu juga kayak gitu. Kayak mungkin terakhir nih ya Kak, ada pesan nggak buat tulis ke depannya? Pesan Mau kritik hostnya juga gak apa-apa. Apa kritik tapi ini kesan atau pesan doang? Kesan-pesan. Oh kesan-pesan Iya. ya kalau kesan-pesan sih, kesannya gue kaget aja pas diundang. Iya karena biasa gue diundang tuh bukan buat ya, maksudnya gue pernah 2 kali diundang, itu biasanya buat pergerakan, karena kan gue dipandang sama sospol, tapi gue kaget banget ketika temanya culture shock perkuliahan. Tapi oke lah gue coba, karena yang menarik juga, karena gue juga udah lama nggak ini kan ngomong. baru kan? Iya. Iya, terus seru aja ternyata gitu bisa ngomongin culture shock perkuliahan, karena gue juga ngalamin culture shock yang gue alamin di kampus sama di sekolah. Ya pesannya semoga ini bisa ya banyak yang nonton ya. Nggak cuma 200. Iya. Makanya kita undang Karehan Jadi biar dipromosiin ke ke FE. Iya betul. Iya banyak yang nonton, terus juga bisa mengedukasi mahasiswa baru, karena kan benar. nggak tahu ya, tren organisasi juga menurun beberapa tahun terakhir gitu. Jadi gue harap gue datang ke sini bisa membangkitkan tren organisasi gitu, karena gue rasa organisasi tidak seburuk itu. Terus juga
teman-teman bisa bakal mempelajari apa yang gue alami culture shock perkuliahan, dan jangan takut mencoba hal baru karena mahasiswa baru pun sebaiknya juga berkerumunan, bergerombolan, punya banyak teman dan sebagainya. Menyendiri pun is oke, tapi ketika teman-teman menyendiri pun harus siap dengan konsekuensinya gitu. Ya paling kayak gitu. Terus juga kita harus terbiasa dengan berbagai macam sifat orang, terus juga bahkan dosen pun kita punya beberapa macam karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang humble, ada yang kadang masih welcome dengan kita karena umurnya tidak beda jauh. Ya banyak perbedaan di kampus dan di sekolah gitu. Jadi gua harap ini bisa mengedukasi orang-orang kayak gitu paling. Udah selesai nih Nis. Iya, kita udah nggak punya pertanyaan lagi nih. Benar, tapi kalau kalian ada yang mau nanya boleh langsung DM ke IG Karehan aja. Boleh sebutin gak? Ya kalau ada yang mau nanya DM, tanya di IG gue Rehan Mevito _. Di fallback gak nih? Fallback, kadang gue selalu fallback kalau anak-anak UNC follow gue atau anak FE gitu, apapun itu. Berarti baik fallback. Follow guys. Nah, sekarang kita closing dulu. Oke, karena udah selesai, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke YouTube BEM Akuntansi UNJ. Dan jangan lupa follow Instagram @BEMAKUNJ. Talking with student, ini twist, ini akuntansi.